sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini Pondok Media masih bersama dengan kelas 5 dalam pembelajaran tema 1 subtema 1, masuk pada pembelajaran 5. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya. Ada apa saja materi pokok yang akan kita pelajari kali ini? Materi pokoknya yang pertama ada IPA, organ gerak hewan avertebrata. Kemudian ada bahasa Indonesia, menemukan ide pokok tiap paragraf. Kemudian SPDP, jenis-jenis gambar cerita atau ilustrasi. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya. Ini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Cuman Edo penasaran. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Ayo kita amati. Ini ada dua hewan. Yang satunya adalah kelinci, yang agak besar, yang kecil adalah siput. Siput berjalan lambat, sedangkan kelinci berjalan cepat. Itu termasuk karakteristik ya, ciri-ciri. Mengapa demikian anak-anak? Nah, tentunya berhubungan dengan alat geraknya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Temukan perbedaannya. Tadi sudah kita temukan ya perbedaannya, karakteristiknya. Nah, kalau ini berbulu, ini bercangkang, ini punya 4 kaki, yang kaki belakang lebih panjang dan kuat. Nah, yang ini tidak punya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita baca, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Apa anak-anak? Masih ingat? Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain adalah susunan sarafnya berada di perut, berada di perut, memiliki rangka luar, rangkanya keras, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata: siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain yang tidak mempunyai tulang belakang. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini adalah organ gerak siput. Siput mempunyai kaki tapi bentuknya pipih. Kakinya namanya kaki perut ya, pipih dan lebar. Fungsi utamanya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Walaupun lambat, tapi siput ini binatang kuat. Mengapa anak-anak? Nah, dia kemana-mana selalu membawa rumahnya, yaitu cangkangnya. Sebenarnya selorohan saja. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang amatilah, ini tugas IPA ya. Amatilah hewan-hewan di sekitarmu, kemudian identifikasi organ geraknya. Dan ini belalang, nama organ geraknya apa, fungsinya untuk apa. Cacing, nama organ geraknya apa, fungsinya apa. Ubur-ubur, nama organ geraknya apa, fungsinya. Tentunya ubur-ubur sulit ya, karena kita jauh dari laut. Kalau di dekat laut, di pantai, kalau musim ubur-ubur itu ya banyak ubur-ubur, tentunya bisa mengamati. Kalau tidak, bisa diamati lewat gambar ataupun video di YouTube juga bisa. Silahkan anak cari ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput
kita baca bersama-sama ya. Menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan serpian daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikan bagian-bagian yang kecil atau serpian, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpian dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Karena itu kalian mungkin tidak akan bisa melihat siput menyusu pada induknya ya. Dia langsung mandiri mencari makanan sendiri dan tidak menggantungkan pada ibunya atau induknya. Baik anak-anak, kita lanjutkan bacaannya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Karena punya lendir tadi. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu punya kekurangan. Nah, itulah anak-anak siput ya, siput yang kelihatannya lemah, sebenarnya dia kuat dengan karunia yang diberikan Tuhan, keistimewaan tadi ya, dia bisa hidup nyaman, bisa hidup mandiri, tahan cuaca, tahan serangan predator dan lain sebagainya. Itulah dibalik kekurangan siput, ternyata siput itu mempunyai kelebihan yang hebat. Tuhan itu maha adil. Baik ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini tugas yang kedua. Tadi mencari ide pokok. Kemudian sekaligus di sini kalian tulis kalimat pengembangnya. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kemudian kalimat pengembangnya apa? Demikian sampai paragraf yang ke-6. Selanjutnya anak-anak, nah ini adalah SBDP. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Bahkan kalian telah membuat gambar ilustrasi kemarin ya, sudah dinilai, sudah dikirim kembali. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, mari anak-anak kita lihat corak gambar cerita atau ilustrasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah realis. Realis itu merupakan gambar yang dibuat sesuai keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, contohnya di sini ya. Ini adalah contoh gambar kapal dilanda badai karya Raden Saleh. Ini kan seperti betul-betul terjadi ya. Nah, ini namanya realis, seperti aslinya.
Baik anak-anak, yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Contohnya ini kalau mukanya ini betul-betul foto ya, yang diedit kemudian diberi tubuh yang tubuhnya berbentuk karakter animasi. Nah, maka jadinya agak lucu seperti ini. Namanya gambar karikatur. Ini mengajak kita ya supaya kita tidak dekat-dekat dengan narkoba. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Anak-anak tentunya suka film kartun ya, seperti itu gambar kartun itu ya. Nah, lucu, menghibur, humor. Nah, itu ciri gambar kartun. Kemudian yang keempat itu gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini contoh gambar dekoratif. Dekoratif ada hubungannya dengan dekorasi ya, penghias. Baik anak-anak. Nah, tugas SPDB, nah sekarang buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, terserah anak-anak mau gambar ya, yang bagaimana bentuk siputnya. Nah, mungkin berlomba lari, mungkin juga siput yang bergerombol, dan bagaimana terserah imajinasi anak-anak. Temanya siput bukanlah hewan yang lemah. Itu anak-anak paham ya? Nah, bersama orang tamu, ini kerjasama dengan orang tua, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Nah, kemudian kalian kelompokkan ya. Tidak usah, ini bukan tugas ya, tapi kalian untuk lebih paham lagi silakan kalian berdiskusi dengan orang tuamu mana yang termasuk hewan jenis hewan avertebrata ataupun yang vertebrata. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.